syirik. Tidak. Apa kata Nabi? Dan ini dicatat di dalam hadis Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun sahih, kata Imam Tirmidzi. Apa kata Nabi Muhammad? Idzan tukhfa hammak wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu seluruh gelisah, galaumu, gundamu dihilangkan oleh Allah. Wa yughfar laka dzambuk, dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu para ulama, orang-orang saleh yang memperbanyak salawat kepada Nabi, mereka melihat Nabi di dalam mimpi. Tidak heran. Dan itu banyak sekali kisah-kisah. Bahkan pernah Sayyidil Habib Umar menceritakan satu kisah ketika ada seorang perempuan di Suriah datang kepada seorang syekh. Dia katakan, "Ya syekh, saya itu memperbanyak dengan dalam keadaan menangis." Kata syekh, "Ini kenapa kamu menangis?" Apa kata perempuan ini? "Ya syekh, saya sudah 3 hari tidak jumpa dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi." Ini syekh menangis. Dia bilang, "Subhanallah, ini kita orang ini saya pakai kita orang itu bahasa Gorontalo. Artinya kami ini sudah setiap hari ngajar, tiap hari berdakwah, tapi tidak mimpi Nabi Muhammad setiap hari. Amalan apa yang kamu buat?" Apa kata perempuan ini? "Saya bersalawat kepada Nabi setiap hari 25.000 kali." Jadi jangan heran dia bisa melihat Nabi Muhammad. "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa," kata Nabi. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, nyata dia telah melihat aku. Karena syaitan itu tidak mungkin menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, ini adalah amalan-amalan para salaf. Mudah-mudahan insyaallah kita semua bisa dimudahkan oleh Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sedikit salawat yang kita baca, setidaknya dengan berkat majelis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Cara yang kelima agar supaya kita bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti beliau. Ikuti Nabi Muhammad. Ini jangan sampai kita orang hadir majelis kemudian bersalawat kepada Nabi, tapi adab-adab nabawi kita tidak jaga. Kemudian kita datang keluar dari masuk masjid, keluar masjid tidak menjaga adab daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masuk masjid pakai kaki kanan, Nabi Muhammad keluar masjid pakai kaki kiri, Nabi Muhammad masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Sudahkah kita sadar kadang-kadang kita lalai dengan masalah ini? Padahal ini masalah kecil, dan ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Adakah kita ragu di dalam hati kita dengan hadis Nabi Muhammad, "Man ahya sunnati kana ahabbani." Dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan bahwasannya barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Jangan mengaku cinta sama Nabi kemudian adabnya kita tinggalkan. Bagaimana kita mengaku cinta sedangkan orang yang mencintai itu pasti dia akan ikuti kepada orang yang dicintainya. Kita ikuti Nabi Muhammad. Begitupun Nabi Muhammad kata beliau, barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah," kata beliau. Dan kalau seandainya sudah ikut Nabi Muhammad kemudian dicintai oleh Nabi Muhammad, kata beliau, nanti dia kelak pada hari kiamat nanti akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai malam ini kita niat tidak keluar dari majelis ini kecuali keluarnya pakai kaki kiri keluar dari masjid. Kita niat malam ini tidaklah masuk rumah kecuali pakai kaki kanan. Tidaklah kita setiap sunnah masuk kamar mandi kita pakai kaki kiri keluar kaki kanan. Ini sunnah-sunnah yang kecil hadirin. Kadang-kadang kita lupa. Bahkan kata para ulama tidak ada sunnah yang kecil, semua sunnah besar. Walaupun di mata kita kecil, tapi itu semua pada hakikatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian, dalam Al-Qur'an dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ini jawabannya. Kalau seandainya mereka betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, "Wahai Muhammad, ikutilah aku." Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda cinta jemaah sekalian. Apa yang Allah berikan kalau kita ikuti Nabi Muhammad? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kita. Mahbub, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta, apapun yang kita minta pasti Allah akan kasih. Bukan cuma itu jemaah sekalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin.
Semua banyak yang datang kita kemari, banyak dosa, insya Allah keluar dari majelis ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, saya tidak mau panjang lebar. Sebenarnya saya tidak mau minta tausiah, cuman Habib Ja'far suruh saya untuk tausiah. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insyaallah ada Habib Bagir bin Yahya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, dan insyaallah mudah-mudahan seluruh majelis yang hadir di dalam tempat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah saya tunggu kedatangan antum semuanya, para habaib, para tuan guru, bisa datang ke Gorontalo, karena Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri yang muassis Al Khairat di Palu, beliau pernah berkata, sesungguhnya hakikatu dakwah, kata beliau, hakikat dakwah itu di Sulawesi. Jadi insyaallah para habaib yang di depan saya semuanya, di belakang saya, insyaallah mudah-mudahan bisa dimudahkan oleh Allah bisa ke Sulawesi, dan kami insyaallah siap menyambut mereka, dan insyaallah semuanya insyaallah ada di kami insyaallah di Gorontalo, dan antum semua insyaallah bisa dimudahkan bisa ke Sulawesi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan antum semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul jazaa kepada guru kita Dailallah